Saya undang Bapak, Ibu, Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menyambut dengan pujian nomor 14, halaman 24 ya. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bumi suruh riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang ku rindukan, melihat Dikau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Besar, Maha Murah, Pengasih dan Penyayang, kembali ya Tuhan kami datang di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Tuhan, kami tahu Tuhan pada hari ini kami bisa meluangkan waktu kami untuk datang kepadamu, karena terdorong oleh kerinduan kami untuk datang menyembah dan memuji Engkau. Tuhan, biarlah kebaktian kami terjadi hajat yang dari permulaan, pertengahan hingga akhir hanya terjadi di dalam nama Anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Amin. Silakan duduk. Mazmur 100 untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah.
Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya, masuk melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita akan masuk pada pembacaan bersaut-sautan yang kita ambil dari nomor 50 halaman 731. Kami persilakan Ibu Rika untuk membawa pembacaan bersaut-sautan. Apakah Tuhan itu berkenan korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Daripada lemak domba-domba jantan. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanamanmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan Ia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab demikian kamu menipu diri sendiri. Terima kasih untuk Ibu Rika yang sudah membawa kita dalam pembacaan bersautan. Dan baiklah, kita akan sambut dari sebelum masuk dalam pengakuan iman rasuli, kita akan menyanyi dengan nomor 18, pujian nomor 18. Tuhan Yesus menyembah dan masyurkan rahmat-Mu. Kau yang kudus dan berkuasa, mulialah nama-Mu. Mulia, mulia, mulia bagi namanya. Mulia, mulia, mulia bagi namanya. Tuhan Yesus penebusku, Engkaulah terang yang kekal. Bangsa-bangsa umat semua, puji Raja yang kekal. Mulia, mulia, mulia bagi namanya. Mulia, mulia, mulia bagi namanya. Kau tinggalkan takhta mulia, rela turun ke dunia. Kau tebus jiwa manusia dan mati di Kalvari. Mulia, mulia,
Kita akan memasuki pengakuan iman rasuli yang kita dapat dari halaman 692. Kalau belum tahu, halaman 692. Kalau sudah dapat semua, saya undang untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dari darah Maria, dan sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk pada doa syafaat. Mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Bapa Surgawi, kami ucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Bapa. Hari ini Engkau menolong kami untuk datang beribadah kepadamu. Itu adalah kasih karunia-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk karya penebusan bagi kami di atas kayu salib ya Tuhan Yesus. Engkau mengalirkan darah-Mu Tuhan, membeli kami kembali Tuhan, menjadi anak-anak-Mu yang hidup. Terpuji nama Engkau ya Tuhan, Engkau telah membebaskan kami daripada belenggu dosa. Kami mengucap syukur hari ini. Kami boleh bersuka cita datang ke hadapan-Mu dengan bersorak-sorai, memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Berikanlah kami hati yang sukacita senantiasa ya Tuhan. Atas keselamatan Engkau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah setiap kami Tuhan sudah datang. Anak-anak-Mu untuk hadir rindu mendengar firman-Mu. Tuhan urapilah hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Pendeta Saumi yang kami menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tuhan berkatilah setiap kami Tuhan. Engkau akan mengubah hidup kami. Engkau senantiasa turn around di dalam situasi yang sulit. Engkau senantiasa bekerja Tuhan. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Berkatilah ibadah kami dari permulaan hingga akhirnya Tuhan. Berkati teman yang sakit dan dalam pergumulan Tuhan. Engkau senantiasa campur tangan. Engkau akan membimbing kami, menolong kami senantiasa untuk memandang kepadamu bahwa Engkau akan menurunkan berkat surgawi kepada kami. Tuhan berkatilah setiap kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan hari ini berkatilah bangsa Amerika, berkatilah pemerintahan Biden, berkatilah orang Amerika agar meninggalkan dosa, bertobat, agar mereka boleh memandang kepadamu, boleh mendengarkan Injil-Mu dan diselamatkan oleh Engkau. Berkatilah hamba-hamba Tuhan agar mereka berani mengabarkan Injil-Mu, berani memberitakan firman Tuhan. Berkatilah setiap hamba-hamba Tuhan ada di sini ya Tuhan. Berkati juga dia seluruh dunia, berkati Tuhan semua pekerjaan Injil, biar nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk bergejolakan ada di timur tengah di Israel, ada peperangan Tuhan, ada teroris dan sebagainya. Biar Tuhan membebaskan orang Israel agar mereka mengenal Engkau Tuhan, agar mereka kembali kepadamu. Tuhan dengarlah doa kami Bapa, dan kami berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia, berkatilah mereka Tuhan, agar semua orang Kristen boleh berfungsi di tengah masyarakat, menjadi terang dan garam-Mu di tengah dunia ini, memberitakan Injil-Mu Tuhan. Dengarlah doa kami ya Bapa, biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan Injil kabar sukacita terus kami kumandangkan. Berkatilah Tuhan ibadah ini, dan kami ingin menutup doa ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada setiap kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita masuk pada
Firman Tuhan, baiklah kita akan masuk pada pujian nomor 325, halaman 390. Nomor 325. Ya, halaman 538. Biar tangannya yang menuntunku. Ku tak mau jadi raja penguasa, namun dibelenggu dosa. Ku memilih Yesus lebih indah dari semuanya. Ku memilih Yesus lebih mulia, setia padanya, puaskan hatinya. Ku memilih Yesus lebih indah dan muliakan setia. Ku tak mau jadi raja penguasa, namun dibelenggu dosa. Ku memilih Yesus lebih indah dari semuanya. Tuhan lebih indah, lebih manis dari bunga bakung maupun madu. Jiwa dahagaku hampiri Dia, penyerta indah. Ku tak mau jadi penguasa dosa. Ku memilih Yesus lebih indah dari semuanya. Kita persilakan Pak Saud yang menjadi pelayan firman pada hari ini. Shalom saudara sekalian, selamat siang, selamat beribadah, selamat berjumpa kembali. Sungguh kita senang dengan udara yang cerah, udara yang indah, cuaca, semuanya kita merasa gembira sekali. Kali ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang saya beri tema belajar taat kepada Tuhan. Belajar taat kepada Tuhan. Yehezkiel 36 ayat 22 sampai 28. Kalau sudah temukan, saya akan bacakan untuk kita mulai dari ayat 22. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah-tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah-tengah bangsa-bangsa yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa.
Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat 27, rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan dan melakukannya. Terakhir, dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih kami boleh datang kepadamu hari ini. Bukan karena kami lebih baik daripada orang lain, tapi karena kami tahu ini merupakan rencana Tuhan. Kami datang tempat ini bukan kebetulan. Kami akan belajar firman Tuhan. Kami tetap ingat kalau ada teman-teman kami yang berhalangan hari ini, bagaimanapun keadaan mereka, kalau mereka dalam keadaan sakit, Engkau sembuhkan. Padahal supaya pada minggu-minggu datang kami boleh berkumpul kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, tema yang kita mau renungkan, belajar taat pada perintah Tuhan. Dan yang akan kita pelajari hari ini berhubungan dengan seorang tokoh yang bernama Yehezkiel. Jarang-jarang kita dengar ya, Yehezkiel. Di dalam Alkitab ada dibagi dua, nabi yang besar dan juga nabi kecil. Artinya bukan berarti nabinya itu bertubuh besar atau hebat, bukan. Tapi nabi besar itu artinya bukunya itu lebih tebal. Yang kecil bukunya itu lebih tipis. Jadi ada nabi besar, kalau saudara perhatikan di dalam Alkitab, buka halaman petunjuknya itu tentang kitab nabi-nabi, maka Yehezkiel ini termasuk nabi besar karena bukunya tebal, banyak. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kita jarang mempelajari siapa dia? Jarang kita dengar. Kalau perjanjian baru kita dengar nama Paulus, perjanjian lama kita dengar nama Daud. Ya kan? Ayub sering dikhotbahkan. Tapi siapa Yehezkiel? Kita mulai dari pasal 1. Hari ini kita buka Alkitab, ada banyak sedikit ya. Yehezkiel 1 ayat 1. Saya bacakan. Nanti yang lain saudara tinggal ikut saja. Dikatakan pada tahun ke-30 bulan ke-4. Jadi bulan ke-4-nya orang kalender orang Israel itu namanya Tammuz. Itu dimulai dari bulan Nisan, ada bulan Iyar, bulan Siwan, nanti kalau pernah dengar namanya bulan Kesliu dan sebagainya. Maka bulan ke-4 mereka itu Tammuz. Maka dikatakan di sini tanggal 5. Jadi begitu jelas sekali sejarahnya. Ketika Yehezkiel bersama-sama dari buangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah satu penglihatan tentang Allah. Dan pada tanggal 5 sesudah Yoyakim dibuang, dikatakan datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkiel itu, anak Busi. Jadi nama bapaknya Busi, di negeri orang Kasdim tepi sungai Kedar, dan di sana Tuhan meliputi dia. Lalu dilanjutkan dengan Yehezkiel melihat berbagai penglihatan, dan ada suara dari langit yang berkata kepadanya, sampai akhirnya dia bersujud.
Kalau kita lompat lagi, Yehezkiel pasal 2 ayat 2, firman Tuhan berkata kepadaku, kata Yehezkiel, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada bangsa-bangsa pemberontak yang melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau dan harus kau katakan beginilah kepada mereka. Nanti apa yang akan disampaikan kita akan lihat lagi. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan, ada seorang imam namanya Yehezkiel. Tuhan panggil dia untuk melayani orang-orang yang apa? Pemberontak. Tuhan tidak sembunyi-sembunyikan ciri-ciri khasnya. Orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang melawan Tuhan. Jadi Yehezkiel disuruh ke sana. Saya membayangkan kalau saya sebagai seorang pendeta diminta melayani ke satu gereja, diberitahukan, ingat jemaatnya ini pemberontak. Jemaatnya ini apa? Suka melawan. Jemaatnya ini apa? Keras kepala. Bagaimana? Tentu kita banyak pikiran. Mungkin konteks yang lebih dekat pada kita adalah Bapak Ibu mau kerja sekarang. Mau melamar pekerjaan. Sudah dapat ini. Di interview. Dikasih tahu, engkau akan kerja menghadapi pembenjahat, nakal anaknya, neneknya cerewet, suka pukul, ya, suka ngomong kotor dan sebagainya. Wah, tentunya kita pikir berulang kali gitu. Mau pergi atau tidak, berpikir-pikir ulang. Tetapi kalau kita perhatikan di sini, apa yang dilakukan oleh Yehezkiel? Yehezkiel diminta oleh Tuhan Allah ke tempat orang-orang demikian. Orang-orang pemberontak. Jadi gak gampang apa yang mau dikerjakan oleh Yehezkiel. Dan itu bukan orang lain loh. Itu orang Israel, bangsanya sendiri. Berontak. Di dalam perjanjian baru, firman Tuhan katakan bahwa seorang hamba Tuhan atau ya hamba Allah gitu, kalau kembali ke negeri sendiri itu tidak dihargai. Ya, jadi maka di sini katakan Yehezkiel diminta untuk kembali melayani orang-orang sendiri. Tentunya bertambah dianggap remeh, saudara. Tetapi ayat kelima firman Tuhan berkata, dan baiklah mereka mendengar atau tidak. Dikatakan mereka mendengar atau tidak. Dan sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Jadi diutus firman Allah katakan mereka mau dengar atau tidak, terserah mereka. Yang penting kamu harus pergi menyampaikannya. Ayat ke-6 dikatakan, dan engkau anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengar kata-katanya. Biarpun engkau di tengah onak duri, dan engkau tinggal dekat kalajengking. Ngeri ya. Janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka. Dan janganlah gentar melihat mukanya. Sebab mereka adalah kaum pemberontak. Digambarkan bahwa betapa sulitnya Yehezkiel akan bekerja, akan melayani, akan memimpin bangsa yang begitu jahat, begitu nakal. Seperti onak duri. Berarti sakit ya. Bukan berarti benar-benar si Yehezkiel keinjak duri, bukan. Tapi mungkin dia akan mengalami sakit seperti onak duri, tertusuk hatinya menghadapi orang ini. Dekat dengan kalajengking, tempat yang mengerikan, yang menakutkan.
Ya. Tapi firman Tuhan katakan jangan gentar. Gak usah takut. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Sekali lagi, baik mereka dengar atau tidak. Sebab mereka adalah pemberontak. Nah, ini pesan daripada Allah kepada Yehezkiel. Engkau akan pergi kepada pemberontak, orang yang nakal, orang yang lawan, akan membuat engkau seperti onak duri, membuat engkau sakit. Mereka dengar atau tidak, terserah. Yang penting engkau sampaikan. Oh, bukan pekerjaan yang menyenangkan tentunya. Ayat ke-8 dikatakan, dan engkau anak manusia dengarlah yang kufirmankan kepadamu, janganlah memberontak seperti kaum pemberontak. Ngangakanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Jadi disuruh jangan engkau melawan mereka, gak apa-apa. Tapi buka mulutmu, aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terulur, kata Yehezkiel. Dan sesungguhnya dipegang sebuah gulungan kitab. Jadi Tuhan Allah memberikan gulungan kitab kepada Yehezkiel. Dan dia makan. Artinya dia menerima firman Tuhan itu. Hai anak manusia, pergilah temui kaum Israel. Karena mereka bukan bangsa asing. Mereka adalah kaummu. Lukas 4:24 bunyinya demikian. Aku berkata kepadamu, tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan Yehezkiel ini diminta untuk memimpin, melayani orang-orang yang gablek lah, dablek ya, orang-orang yang nakal, orang yang jahat. Dan di pasal 3 ayat 16 kalau kita lompat lagi dikatakan bahwa Yehezkiel itu menjadi penjaga Israel. Kalau mereka menyimpang, sudah pasti mereka banyak menyimpang, maka tugas daripada Yehezkiel menasehati. Kalau sudah ditegur dan mereka tidak bertobat, maka mereka akan mati dalam kesalahannya. Namun, kalau mereka tidak diperingati, tidak ditegur, maka pertanggungjawabannya kepada Yehezkiel. Mengerikan ya. Jadi Yehezkiel punya tugas, dia harus ngomong, harus menegur, harus menyampaikan, menasehati kalau orang Israel berbuat salah. Dan kalau mereka tidak mau mendengar dan mereka mati, mereka celaka, maka ya udah. Tetapi akan menyelamatkan Yehezkiel dari kematian. Karena dia sudah ngomong. Kalau saya tarik kepada hari ini, kita bagaimana saudara? Kita ini sebagai anak Tuhan, percaya kepada Tuhan, kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kemudian masing-masing, bukan hanya hamba Tuhan ya, punya tugas yang sama. Ada amanat agung, pergilah ke seluruh dunia mengabarkan firman Tuhan. Itu tugas kita. Lalu kalau kita melihat ada orang-orang yang masih belum bertobat, kita diamkan saja, maka firman Tuhan seperti ini katakan, hukumannya akan kepada orang yang mesti bertugas itu. Kalau kita sudah sampaikan kepada orang itu, mereka tidak bertobat, ya gak masalah. Yang dihukum mereka, kita ini terbebas dari hukuman itu. Nah, rupanya tugas ini merupakan tugas yang berat buat kita semua, termasuk juga Yehezkiel. Sekarang kita melihat ayat yang kita baca tadi, Yehezkiel 36. Tadi kita sudah singgung bahwasanya orang Israel itu mereka pemberontak, mereka melawan, bahkan bukan hanya sekadar melawan, tapi mereka menajiskan nama Tuhan, mempermalukan nama Tuhan Allah. Apa yang mereka lakukan, mereka mempermalukan Tuhan Allah. Sehingga
di dalam pasal 36 dikatakan ada pembaharuan, reformasi. Dan dimulai daripada ayat 22 tadi yang kita baca, saya akan mengajak kita perhatikan kembali ayat ke-22. Oleh karena itu, ya, katakanlah kepada orang Israel begini. Bukan karena kamu aku bertindak. Jadi sekali lagi, bukan karena orang-orang Israel itu sudah bertobat ataupun mereka berbalik bertindak, bukan. Tetapi karena namaku dinajiskan di tengah-tengah bangsa, aku mau kuduskan, kata Allah, namaku kembali. Ayat selanjutnya dikatakan bangsa-bangsa yang menajiskan di tengah-tengah mereka, diulang sampai 3 kali. Kalian menajiskan. Aku akan membuatnya dikuduskan kembali. Saudara, Tuhan Allah memakai Yehezkiel seperti demikian. Kuncinya adalah Yehezkiel sebagai nabi, dia itu taat, dia itu setia. Walaupun ada kesulitan yang dihadapi, dia tetap setia. Yang menjadi pertanyaan, kita sebagai anak Tuhan, percaya kepada Dia, menerima anugerah Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Lalu apakah kita berdiam diri habis? Seorang pengikut Kristus ada 3 tahap. Pertama, dia percaya, ya, percaya, believe kan ya, percaya. Pada awalnya kita percaya kepada Tuhan. Ada orang menyampaikan firman Tuhan, kita percaya, kita menerima Yesus sebagai juru selamat, lalu kita mau setia kepada Dia. Kemudian yang kedua, sesudah percaya, yang kedua adalah menjadi becoming disciple, ya, menjadi murid. Murid itu belajar, murid itu mau mengerti, mau diajari. Murid itu mau duduk baik untuk mendengar. Dia bukan hanya sekedar tunduk kepala. Kadang tunduk kepala kita pikir orang mengiyakan kan ya. Tapi ternyata mungkin ngantuk gitu ya, bisa jadi gitu ya. Tunduk kepala gitu ya. Ya, dengar gak? Dengar, tapi sudah paham gitu ya, tapi ngantuk gitu ya. Saya tahu jam kita itu kita menikmati di Cornerstone, udaranya dingin, ya kadang angin sepoi-sepoi membuat kita juga bisa sepoi-sepoi ya. Nah saudara yang saya kasih Tuhan, tapi becoming disciple itu dia harus duduk, dia harus mendengar, memperhatikan apa yang Yesus ajarkan. Itu sudah tahap kedua. Tahap pertama tadi becoming believer, percaya. Yang kedua disciple. Yang ketiga, menjadi seorang yang melakukan kehendaknya. Jadi dia bukan hanya percaya, dia bukan hanya menjadi murid, tapi dia juga mau lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itulah seorang pengikut Kristus. Dan Yehezkiel lulus. Dia percaya bahwa Allah yang mengutus dia, Allah yang memelihara dia sungguh-sungguh belajar apa yang Tuhan ajarkan, berbagai perintah, berbagai nasihat dia dengar. Dia bagaimana belajar menghadapi orang yang sulit, orang yang bandel, orang yang nakal.
Itu sebabnya saudara, Bapak Ibu sekalian, di seminari kita belajar psikologi. Bagaimana menghadapi orang yang sulit. Kita manusia ini punya sisi kesulitan yang tersembunyi kan ya. Gak semua orang bisa akur dengan orang lain. Seperti saya mungkin gak bisa akur dengan orang-orang yang tanda kutip yang menghina aku misalnya gitu. Ya gak bisa gitu. Kita mana bisa begitu. Dan kita bisa tahu kalau orang itu tidak senang pada kita. Satu kali saya bertemu dengan seorang dokter tulang waktu itu ya, di sebuah hotel. Ibu Susan juga ikut gitu ya. Lalu di dalam pertemuan itu ada satu orang yang tanda kutip dia terkenal, orang kaya lah, orang hebat. Tapi sikapnya acuh tak acuh pada kita. Kita tahu, oh orang ini dia itu tidak bisa bergaul dengan kita. Tapi ada orang yang sebaliknya, kalau misalnya saya membantu orang, saya menolong orang, mestinya kan orang itu baik-baik pada kita kan ya. Saya lupa tahun berapa ketika ada jemaat, dia titip saya barang, saya bawa sampai ke Medan. Waktu itu masih kita rame-rame pulang sama anak-anak, nginap di rumah mertua, waktu itu mertua masih ada. Lalu orang itu datang mengambil titipan barang itu. Waduh, jerit-jerit di depan pintu kayak bos begitu. Padahal kita dititip, gak dibayar apa-apa, dititip, diminta tolong titip. Mestinya kan dia bilang kamsia sama saya gitu. Dalam hati saya jengkel juga orang dia. Sok-sok apa dia ya? Nah, ada orang yang seperti demikian. Saya bayangkan Yehezkiel menghadapi orang-orang yang demikian. Orang-orang yang sulit, orang-orang yang menganggap remeh dia. Tapi dia bisa lewati semuanya. Sampai apa? Sampai Tuhan tahu dia sudah lulus. Maka di sini dikatakan, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa ini, mengumpulkan kamu dari semua negeri, dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih, yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhala aku akan mentahirkan kamu. Bahkan firman Tuhan katakan, kamu akan diberikan hati yang baru kalau mereka taat, dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu dari hati yang keras, tegar tengkuk, keras kepala, kuberikan kepadamu hati yang taat. Itulah begitu sayangnya Tuhan Allah kepada umatnya. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu. Ada roh Tuhan dicurahkan, membuat kamu hidup menurut ketetapanku. Tuhan begitu sayang kepada umatnya, yang melalui Yehezkiel, nabi yang setia, yang taat itu melayani mereka. Sampai mereka itu, kalau mereka itu kembali ke jalan Tuhan, mau taat kepada Tuhan, mereka akan diubah hatinya yang keras menjadi lembut, menjadi dari hati yang bandel, yang suka melawan, menjadi hati yang taat dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan dan melakukannya. Itulah firman Tuhan, hati yang taat. Sekarang kita kembali kepada kita sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Merenungkan kehidupan kita sehari-hari. Bahwa Tuhan Allah telah membimbing kita, menolong kita, mengajar kita, memimpin kita, mengasihi kita, dan memberikan apa yang terbaik buat kita. Maka masihkah
hati kita itu berkeras? Masihkah kita tidak mau taat? Kita sering kali mendengar, kita sering kali membaca, berulang-ulang kita mendengarkan puji-pujian Kristen. Berulang-ulang kali kita dengarkan firman Tuhan. Zaman sekarang gampang. Melalui iPad bisa, iPhone, telepon bisa, HP bisa, laptop bisa, baca bisa, nonton juga bisa. Firman Tuhan banyak kita dengar berulang-ulang. Kita putar berulang-ulang. Belum lagi Alkitab kita punya sendiri. Mungkin lebih daripada satu. Yang menjadi masalah adalah kita sudah mendengar, kita sudah membaca, berulang-ulang kita mendengar. Apakah kita seperti seorang murid mempraktekkannya dalam kehidupan kita? Itu tuntutan daripada firman Tuhan. Supaya kita mau taat, maka kita harus praktekkan itu. Taat kepada firman Tuhan. Taat dan melakukannya, taat dan menjalaninya. Taat itu juga bermacam-macam. Ada orang yang taat karena terpaksa. Dia karena bekerja dengan bos, dia terpaksa taat. Kenapa? Karena dia bekerja, terpaksa dia taat. Bisa kan ya? Terpaksa dia taat. Ada orang takut, maka dia taat. Seorang anak takut kepada orang tuanya, dia taat. Zaman sekarang mungkin orang tua takut pada anaknya, maka dia taat pada anaknya. Bisa jadi demikian. Takut menjadi taat. Tapi firman Tuhan, kalau kita perhatikan, Yehezkiel, benar dia takut pada Tuhan, bukan dalam arti takut karena Tuhan itu begitu ganasnya, bukan. Dia takut akan Tuhan karena dia begitu menghormati Tuhan, begitu mengasihi Tuhan. Maka dia mau ikuti apa yang Tuhan ajarkan, perintahkan kepada dia, panggilannya, dan dia mau taat selama-lamanya, sehingga dia itu setia. Saya sangat terhibur dengan bagian ini sebenarnya. Bahwa Tuhan Allah memanggil seorang nabinya tidak melihat seberapa banyak orang yang menjadi pengikutnya. Bandel-bandel semua jangan ya. Semua itu pemberontak. Boleh dibilang kalau Yehezkiel itu pendeta, jemaatnya itu semua pemberontak itu. Nakal-nakal semuanya itu. Tapi dia harus lakukan itu. Tapi Tuhan katakan Yehezkiel itu bisa selesaikan semuanya karena apa? Karena kesetiaannya kepada Tuhan. Karena dia tetap setia pada Tuhan. Saya mau di dalam kehidupan kita bukan hanya setia pada Tuhan waktu kita masih muda. Kita mau setia pada Tuhan sampai akhir riwayat hidup kita. Kita setia pada Tuhan. Dan itu harus kita pelihara. Harus kita sama-sama jaga. Supaya kalau ada godaan, supaya kalau ada cobaan, supaya kalau ada masalah, kita tetap setia pada Tuhan. Waktu kita keluar dari jalur Tuhan, cepat-cepat kita kembali. Supaya kita tetap setia kepada Dia. Jangan sampai ada di antara kita yang tidak setia kepada Tuhan. Kita mau belajar seperti apa? Seperti Yehezkiel. Demikian juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan sudah mati di atas kayu salib. Dia adalah Tuhan kita. Mengasihi kita selama-lamanya. Dan kita juga harus mengasihi Dia selama-lamanya. Menunjukkan rasa setia kita, taat kita kepadanya selama-lamanya. Kalau mau bertumbuh seperti waktu kita kecil dikatakan
baca kitab suci, doa setiap hari, apalagi agar kau bertumbuh, gitu ya. Baca kitab suci, doa setiap hari agar kau bertumbuh, gitu ya. Maka firman Tuhan ini katakan Yehezkiel itu membaca, bahkan harafiahnya, kalau mau secara harafiah itu dituliskan di sini, dia menelan firman Tuhan itu tiap hari membaca, tiap hari menerima sampai hidupnya itu ada firman Tuhan, supaya kita bertumbuh dan makin hari makin setia, makin taat kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh jadi pertolongan buat kita sekalian, supaya kita juga tetap taat pada firman-Nya, bukan hanya hari ini, tapi sampai selama-lamanya. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kadangkala kami menghadapi kesulitan, hampir-hampir kami bisa putus asa mengikut-Mu Tuhan. Ternyata hal ini salah. Yehezkiel mengalami bertubi-tubi kesulitan menghadapi orang Israel yang tegar tengkuk, pemberontak, yang suka melawan, yang kurang ajar, bahkan menajiskan nama Tuhan. Tapi Yehezkiel boleh tetap setia, berpegang teguh kepada apa yang diajarkan oleh Tuhan, tetap setia, tidak pernah goyah sampai akhir riwayat hidupnya. Dia tetap taat. Tuhan, tolonglah kami Tuhan dalam segala sisi kehidupan kami. Hari demi hari kami lewati, berkat Tuhan tidak pernah berhenti. Tapi seringkali kami Tuhan merasa tidak puas dalam hidup ini. Seringkali kami berontak. Seringkali kami mau pakai jalan sendiri. Seringkali kami hanya mau taat pada diri sendiri, bahkan taat pada nasihat teman, bukan firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Karena teman tidak lebih hebat daripada Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Saumeman Saud yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan kalau tadi kita sudah dikenyangkan oleh firman Tuhan, sekarang mari kita akan mengembalikan apa yang sudah Tuhan percayakan pada kita. Kita masuk ke dalam persembahan. Kita ambil dari kita akan menyanyi lagu persembahan dari 414 halaman 674. 414. Nanti persembahan akan dijalankan oleh Ibu Tineke pada ayatnya yang kedua ya. Oh Tuhan, tarikku cepat mengikut-Mu, hatiku dengan-Mu berpadu. Biar angin bertiup dan badai mengamuk, ku makin pancarkan harum-Mu. Tuhan, ku terindah yang puaskan hatiku, Kau milikku dan ku milik-Mu. Biar ombak menderu, gelombang menempuh, kan ku iring di Kau selalu. Kita akan lagu kedua lagi. Oh Tuhan, tarikku cepat mengikut-Mu, hatiku dengan-Mu berpadu. Biar angin bertiup
dan badai mengamuk, ku makin pancarkan harum-Mu. Tuhan, ku terindah yang puaskan hatiku, Kau milikku dan ku milikku. Biar ombak menderu, gelombang menempuh, ku mengiringi Kau selalu. Dan doa persembahan kami minta kesediaan dari Ibu Lian Ang. Dan saya undang saudara untuk bangkit berdiri ya. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan doksologi, doa berkat, dan amin song. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat sekalian, mari kita terima berkat kasih daripada Allah, anugerah dan keselamatan daripada Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Dipersilakan duduk kembali saat teduh kebaktian selesai.